Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat dan diyakini sebagai kebenaran. Dan inilah tradisi yang memang mengakar dari dulu di masyarakat. Tapi perlu diperhatikan, tidak semua mitos yang beredar di masyarakat itu tidak baik atau salah. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang mitos, khususnya yang berhubungan dengan keberuntungan atau kesialan, harus disikapi dengan bijak. Karena pada hakikatnya, tidak semua mitos itu sama, sehingga tidak semua disikapi secara sama. Beberapa pertanda atau mitos yang ternyata terbukti secara ilmiah tentu saja tidak lagi disebut mitos, seperti melihat pertanda dari kondisi alam. Para pendaki gunung yang berpengalaman tahu jika mata air di pegunungan mulai beracun atau muncul gas beracun adalah pertanda gunung tersebut akan meletus. Demikian pula ketika suatu titik di atmosfer mengalami penurunan tekanan dan suhu 10% lebih tinggi dibanding sekelilingnya adalah pertanda akan terjadi badai atau tornado. Ketika rawa-rawa mengeluarkan gas metan, ini pertanda menjelang badai. Mendung adalah pertanda hujan. Maka keyakinan terhadap hal seperti ini tentu saja tidak termasuk perbuatan syirik. Tanda-tanda musibah atau bencana dari alam adalah sesuatu yang ilmiah dan dapat dipercaya karena berdasarkan ilmu pengetahuan yang telah teruji. Beberapa mitos tentang ajaran yang tidak bertentangan dengan Islam, maka mitos seperti ini yang perlu dilakukan. Cukup meluruskan pemahaman tanpa harus menghilangkan maksud dan tujuan mitos tersebut. Seperti larangan tidur pagi, menurut mitos, rezeki orang yang tidur pagi akan dipatok ayam. Dalam ajaran Islam, meski tidak ada dalil larangan tidur sesudah subuh, tapi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya patut kita simak. Dari Sama bin Harb, aku bertanya kepada Jabir bin Samurah, apakah Anda sering menemani duduk Rasulullah SAW? Jawaban Jabir bin Samurah, ya, sering. Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan tempat beliau menunaikan salat subuh hingga matahari terbit. Jika matahari telah terbit, maka beliau pun bangkit meninggalkan tempat tersebut. Terkadang para sahabat berbincang-bincang tentang masa jahiliyah yang telah mereka lalui, kemudian mereka tertawa-tawa. Sedangkan Nabi SAW hanya tersenyum-senyum saja mendengarkan hal tersebut. Hadis riwayat Muslim. Contoh lain, mitos larangan bersiul di malam hari karena akan mengundang setan. Artinya, bersiul atau mengeluarkan suara yang berisik di malam hari akan mengganggu orang lain. Karena malam hari merupakan waktu untuk istirahat, karena dibutuhkan suasana tenang. Beberapa mitos yang sifatnya gaib juga tidak semuanya dilarang. Kita mengenal istilah pertanda. Tidak semua pertanda itu salah, atau hanya sekedar mitos. Terdapat beberapa pertanda yang bisa kita percayai yang memang telah dijelaskan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Pertanda dari mimpi contohnya, bahkan bagi seorang Nabi, mimpi merupakan wahyu. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menerima perintah menyembelih anaknya Ismail alaihissalam justru lewat mimpi. Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang muslim merupakan bagian dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Muslim. Samping pertanda dari mimpi, kita juga mengenal istilah firasat. Kita sering mendengar kata firasatku buruk saat ada peristiwa tertentu. Firasat tidak semua salah. Ada firasat yang memang merupakan kelebihan dan ini dibenarkan oleh agama. Tentunya orang-orang yang memiliki firasat tajam adalah orang-orang pilihan, yaitu orang-orang mukmin yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, waspadalah terhadap firasat seorang mukmin. Sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Tobroni. Keistimewaan ini tentu tidak selalu berlaku bagi setiap mukmin. Firasat biasanya dimiliki orang-orang beriman yang terpilih. Tidak sekedar ahli ibadah dan menjauhi maksiat. Lebih dari itu, orang beriman yang diberi firasat biasanya menjaga terhadap hal-hal yang mubah atau dibolehkan. Mereka cenderung tidak berlebihan meskipun hal itu boleh. Misalnya, tidak makan berlebihan, tidak tidur berlebihan, tidak bercanda berlebihan. Dengan kesucian batinnya, Allah akan mencerahkan mata hatinya untuk bisa memandang apa yang tidak bisa dipandang oleh orang lain. Firasat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat-buat. Biasanya, firasat berasal dari hati yang tergerak untuk melakukan atau menjauhkan sesuatu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan firasatnya yang tajam.
Bahkan beberapa kali firasat dari Umar ini mendapat pembenaran dari wahyu. Rasulullah pernah bersabda, "Sungguh pada umat sebelum kalian terdapat orang-orang yang berfirasat tajam. Dan jika ada pada umatku, maka Umarlah orangnya." Hadis riwayat Bukhari. Firasat mirip seperti karomah yang Allah berikan kepada orang soleh. Dengan demikian firasat juga bukan sesuatu yang bisa diklaim atau diakui sendiri. Terkadang kita mendapati sebagian orang yang dianggap punya firasat tajam sehingga sering menjadi tempat orang awam untuk bertanya, konsultasi, bahkan meramalkan masa depan. Inilah yang dikenal di sebagian masyarakat dengan orang pintar. Orang seperti ini terkadang dianggap sebagai wali Allah. Padahal amal ibadahnya tidak mencerminkan demikian. Bahkan jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Maka dapat dipastikan apa yang keluar dari mulutnya bukanlah firasat seorang mukmin yang soleh, tapi lebih tepat merupakan ramalan-ramalan yang menyesatkan. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, tahukah Anda mengapa wanita jika datang bulan atau haid dilarang melakukan ibadah sholat? Setahu aku sholat itu kan ibadah yang suci ya, sedangkan darah yang keluar itu najis gitu. Kalau menurut saya, kalau cewek itu haid itu karena dia masih mengandung najis dan dia harus membersihkannya sampai haid itu selesai. Iya, satu kan karena memang perempuan itu haid itu kan kotoran ya, kotoran perempuan di mana memang dia tidak diperbolehkan untuk datang ke tempat-tempat suci, itu sih. Mungkin karena kan ya mengeluarkan hadis besar ya gitu. Jadi kalau menurut aku memang nggak bisa sholat gitu, dan di agama pun juga seperti itu. Dari Abu Sa'id Al-Hudri, Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah jika seorang wanita haid, ia tidak sholat dan tidak puasa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejumlah studi medis modern membuktikan bahwa gerakan sholat sangat bermanfaat bagi wanita hamil, tapi membahayakan bagi wanita yang sedang datang bulan atau haid. Sebab wanita yang sedang sholat ketika sujud dan ruku akan meningkatkan peredaran darah ke rahim. Sel-sel rahim dan indung telur seperti sel-sel limpa menyedot banyak darah. Rahim membutuhkan darah melimpah agar janin mendapatkan gizi dan untuk membersihkan polusi. Ketika seorang ibu hamil menjalankan sholat, aktivitasnya ini akan membantunya mengantarkan darah yang melimpah ke janin. Sementara wanita yang haid, jika menunaikan sholat, akan menyebabkan banyak darah mengalir ke rahimnya. Akibatnya, ia akan kehilangan darah karena keluar bersama darah haid. Haid diperkirakan wanita kehilangan darahnya sebanyak 34 ml. Kadar yang sama pada cairan lainnya. Jika wanita haid menunaikan sholat, zat imunitas di tubuhnya akan hancur. Sebab sel darah putih berperan sebagai imun akan hilang melalui darah haid. Mengalirnya darah secara umum akan meningkatkan kemungkinan menularnya penyakit. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga wanita haid dari penularan penyakit dengan mengkonsentrasikan sel darah putih di rahim selama masa haid agar menjaga tubuh dan melawan berbagai penyakit. Jika seorang wanita sholat saat haid, maka ia akan kehilangan darah dalam jumlah banyak. Ini berarti akan kehilangan sel darah putih. Jika ini terjadi, maka seluruh organ tubuhnya seperti limpa dan otak akan terserang penyakit. Mungkin inilah salah satu hikmah besar di balik larangan wanita haid melakukan ibadah sholat hingga ia suci. Al-Quran dengan sangat cermat menyebutkan, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Di samping itu, gerakan fisik saat sujud dan ruku semakin menambah aliran darah ke rahim dan akan hilang percuma. Lebih dari itu, jika wanita haid sholat maka akan menyebabkan kekurangan zat logam dari tubuh. Para medis menganjurkan agar ketika dalam keadaan haid, wanita banyak beristirahat dan mengkonsumsi makanan yang bergizi, agar darah dan logam magnesium, zat besi dalam tubuh yang berharga, tidak terbuang percuma. Inilah hikmah besar kenapa ketika haid wanita dilarang melakukan puasa.
Dari Abu Sa'id Al-Hudri, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah jika seorang wanita haid, ia tidak sholat dan tidak puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika sudah memasuki masa suci, wanita baru diperbolehkan sholat tanpa mengganti sholat yang ditinggalkan selama masa haid. Apa jadinya jika wanita diwajibkan mengqadha sholat yang ia tinggalkan? Berapa kali sholat ia harus menggantinya? Tentunya itu sangat memberatkan. Sehari 5 kali sholat, jika masa haid 1 minggu, berarti harus mengganti sholat sebanyak itu. Tentu itu sangat memberatkan bagi wanita. Inilah keringanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada para wanita muslimah. Akan tetapi kewajiban puasa yang ditinggalkan wanita karena haid wajib diqadha atau diganti di waktu lain ketika dalam keadaan suci. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat. Selain larangan melakukan ibadah sholat dan puasa, wanita haid dilarang melakukan ibadah-ibadah tawaf di Ka'bah. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengalami haid ketika melakukan ibadah haji. Kemudian Nabi SAW memberikan panduan kepadanya. Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang berhaji selain dari melakukan tawaf di Ka'bah hingga engkau suci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, tak sedikit orang kaya yang memandang sebelah mata keberadaan orang fakir dan miskin di sekitarnya. Banyak perumahan-perumahan super elit di ibu kota bersebelahan langsung dengan pemukiman kumuh. Jika ditilik dari langit dengan satelit, maka akan sangat kontras berbeda keduanya. Keterbatasan uang seringkali membuat mereka tidak mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagai seorang warga negara. Sulitnya ekonomi membuat anak-anak mereka tak dapat meneruskan sekolah. Kesulitan ekonomi seringkali membuat mereka harus tebal muka, gali lobang tutup lobang untuk membayar hutang. Penghasilan mereka tak jarang hanya sekedar cukup memenuhi tuntutan perut tanpa memikirkan sandang dan papan. Tak jarang, kesulitan yang membelit seseorang membuat mereka terpaksa mengemis. Kalau menurut aku sih si kaya dan si miskin itu nggak ada perbedaan ya kalau menurut aku. Jadi mereka tetap harus hidup berdampingan. Alangkah baiknya kalau kita hidup berdampingan saja, karena kalau misalnya dipetak-petakan kayak gitu kayak apa ya, nggak adil aja. Soalnya kayaknya Tuhan juga nggak menentukan mana si kaya dan si miskin, itu kan cuma faktor rezeki aja kan, dan keberuntungan orang masing-masing berbeda gitu. Kalau menurut saya sih lebih baik berdampingan, karena kita bisa lihat sisi kesederhanaannya yang kurang mampu, dan yang kurang mampu bisa melihat kemampuannya, kelebihannya orang kaya, jadi biar jadi motivasi. Hidup saling berdampingan dong, karena kan biar bagaimanapun ya setiap orang itu punya rezekinya masing-masing. Belum tentu yang disebut sebagai si miskin itu nantinya tidak akan ada di posisi yang kaya gitu. Dan menurut aku hidup berdampingan juga nggak ada salahnya, karena bisa saling memotivasi satu sama lain. Yang satu memotivasi untuk lebih mensyukuri apa yang dia punya, yang satu lagi memotivasi untuk ya bisa mendapatkan apa yang mungkin saat ini belum ia dapatkan gitu. Manusia kan saling membutuhkan gitu ya. Walaupun orang kaya bukan berarti nggak membutuhkan orang miskin gitu ya. Pasti saling membutuhkan lah. Namanya manusia hidup bermasyarakat, hablum minan nas ya. Itu udah pasti harus berdampingan. Tak bisa dipungkiri, kita hidup di tengah masyarakat yang cenderung materialistis, memandang status sosial seseorang dengan harta yang dimilikinya. Segalanya dinilai dengan uang, sehingga orang-orang yang memiliki keterbatasan materi seringkali diremehkan. Buruknya lagi, banyak orang yang menganggap kemiskinan sebagai sumber kehinaan. Fenomena seperti ini sudah Allah wanti-wanti sejak dahulu dalam firman-Nya. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Al-Quran Surah Al-Fajr, ayat 15 dan 16. Kondisi seperti ini tak ayal membuat sebagian orang yang diuji dengan kekayaan memandang orang miskin dengan sebelah mata, sementara orang miskin sendiri merasa hina di hadapan orang kaya. Padahal kekayaan dan kemiskinan saling kait-mengait. Keduanya tak bisa dipisahkan.
Keberadaan orang kaya tak lepas dari peran orang miskin. Maka tak pantas orang kaya memandang rendah dan menghina fakir miskin. Mestinya justru sebaliknya, si kaya hendaknya berterima kasih pada orang miskin. Mengapa? Karena apa yang telah diraih orang-orang kaya tak lepas dari doa dan keikhlasan orang-orang miskin. Perhatikanlah sabda Rasulullah SAW ini. Sesungguhnya Allah akan menolong umat ini dengan sebab orang-orang yang lemah di sekitar mereka, yaitu dengan doa, sholat, dan keikhlasan mereka. Hadis riwayat Nasai. Itulah mengapa dalam banyak kesempatan Rasulullah memerintahkan kita untuk memperhatikan nasib fakir miskin, mencintai mereka, berusaha meringankan beban kesulitan mereka. Begitu pentingnya amal mencintai dan memberi perhatian pada fakir miskin, sampai-sampai Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa khusus bagi kita, agar dimampukan Allah untuk mencintai fakir miskin. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Muhammad, jika engkau salat, ucapkanlah doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirli wa tarhamani wa iza aratta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftunin. As'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribu ila hubbik." Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon padamu supaya bisa mencintai orang miskin. Ampunilah dosa-dosaku, rahmatilah aku. Jika engkau menginginkan untuk menguji suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Aku memohon agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Dalam lanjutan hadis, Nabi SAW menyebutkan, ini adalah benar, belajar dan pelajarilah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Dalam doa ini, kita pun memohon pada Allah agar mampu mencintai orang fakir miskin. Sebab mencintai orang miskin termasuk kebaikan. Disebutkannya permohonan bisa mencintai orang miskin secara tersendiri dalam doa ini menunjukkan betapa pentingnya amal mencintai orang miskin. Apa alasannya? Sebab mencintai orang miskin, dekat dengan mereka, senang membantu meringankan beban mereka, akan menjadi faktor yang akan memudahkan hisab kita kelak pada hari kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang yang dililit hutang, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa mencintai orang miskin adalah landasan kecintaan pada Allah. Karena orang miskin tidaklah memiliki keberlimpahan materi seperti halnya orang kaya. Namun seseorang harus mencintai si miskin itu karena Allah. Artinya, semakin si miskin itu beriman, ia pun semakin menaruh cinta padanya. Dalam sabda Rasulullah, orang yang mampu menempatkan rasa cintanya kepada seseorang karena Allah, maka seolah ia telah menyempurnakan keimanannya pada Allah. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karenanya, memberi karenanya, dan tidak memberi juga karenanya, maka ia telah sempurna imannya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. Orang yang membiayai kehidupan para janda dan orang-orang miskin bagaikan orang yang berjihad fisabilillah dan bagaikan orang yang sholat tanpa merasa bosan, serta bagaikan orang yang berpuasa terus-menerus. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, menolong orang miskin juga menjadi faktor datangnya rizki dan pertolongan Allah. Suatu ketika ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang menyangka bahwa ia memiliki kelebihan dari sahabat lainnya karena melimpahnya harta yang ia miliki. Lantas Rasulullah menyadarkan sahabat tersebut bahwa keberhasilannya dalam meraih kemakmuran dunia tak lepas dari peran para kaum fakir miskin di sekitarnya. Kalian hanyalah mendapat pertolongan dan rezeki dengan sebab adanya orang-orang lemah dari kalangan kalian. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, di antara balasan bagi orang-orang laki-laki mukmin di surga, mereka dinikahkan dengan bidadari surga. Lalu siapakah laki-laki yang akan menjadi suami bagi para wanita yang masuk surga nanti? Ketika meninggal dunia, seorang wanita ada yang statusnya belum menikah,
Ada yang telah cerai dengan suaminya lalu meninggal sebelum sempat menikah lagi. Ada pula wanita yang meninggal ini masuk surga, namun suaminya tidak. Maka wanita-wanita yang meninggal dalam kondisi demikian, jika masuk surga, mereka akan dinikahkan di surga dengan laki-laki yang kondisinya mirip dengan mereka. Yaitu salah satu dari laki-laki yang meninggal sebelum menikah, laki-laki yang berpisah dengan istrinya lalu meninggal sebelum menikah lagi, dan laki-laki yang masuk surga tapi istrinya tidak ikut masuk surga. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya tidak ada seorang bujangan pun dalam surga. Juga keumuman makna firman Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya kalian memperoleh apa yang kalian inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta. Turun dari yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Fussilat ayat 31. Seorang wanita jika masuk ke surga dalam keadaan tidak bersuami atau dia sudah bersuami di dunia, akan tetapi suaminya tidak masuk surga dan ingin menikah, maka pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Terkait dengan hal ini, ulama kontemporer menjelaskan, jika wanita itu belum menikah ketika di dunia, maka Allah akan menikahkannya dengan laki-laki yang dia senangi di surga. Maka kenikmatan di surga tidaklah terbatas kepada kaum lelaki, tapi bersifat umum untuk kaum lelaki dan wanita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan itu adalah pernikahan. Keadaan yang lain adalah istri meninggal dalam keadaan masih bersuami, baik suaminya menikah lagi setelah dia ditinggalkan maupun tidak. Atau suaminya meninggal terlebih dahulu, kemudian dia tidak menikah lagi sampai meninggal. Mereka ini di surga akan tetap menjadi istri suaminya. Sedangkan seorang istri yang ditinggal mati suaminya, lalu dia menikah lagi setelahnya, maka di surga ia akan menjadi istri dari suaminya yang terakhir. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Wanita itu milik suaminya yang paling terakhir. Hadis riwayat Abu Asyaik. Juga sejalan dengan ucapan Huzaifah radhiyallahu anhu kepada istrinya, jika kamu mau tetap menjadi istriku di surga, maka janganlah kamu menikah lagi sepeninggalku. Karena wanita di surga milik suaminya yang terakhir di dunia. Karenanya Allah mengharamkan para istri Nabi untuk menikah lagi sepeninggal beliau, karena mereka adalah istri-istri beliau di surga. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Akan tetapi, ada seorang ahli tafsir kenamaan yang menyatakan bahwa kata Arab azwaj yang biasa diartikan dengan istri-istri dan hur'in yang biasa diartikan dengan bidadari sebenarnya kata yang berkelamin netral. Dengan demikian, azwaj bisa diartikan dengan pasangan, yakni bisa diartikan dengan suami atau istri. Sedang hur'in bisa diartikan dengan bidadari atau bidadara. Wallahu alam. Pemirsa sana, temuan molekul air yang bisa berubah lantaran banyak dibacakan kalimah thayyibah atau zikir ternyata menginspirasi sebagian orang untuk menerapkannya. Seperti yang dilakukan usaha air kemasan di Bogor, Jawa Barat ini. Pabrik air minum kemasan ini berawal setelah ditemukannya 4 mata air murni yang keluar tanpa disedot atau menggunakan alat. Dalam agama, air yang keluar berarti siap untuk dibagi-bagi kepada masyarakat. Atas dasar inilah kemudian wilayah ini difungsikan menjadi pabrik air minum. Agar kualitas air menjadi baik, bahkan bisa menjadi terapi, maka di areal sumber dibacakan zikir bersama masyarakat sekitar. Bacaan kalimah thayyibah, terutama Al-Quran, akhirnya diterapkan pada proses produksinya. Bacaan murotal Al-Quran terus dilantunkan selama 24 jam, tak henti, di setiap sudut ruangan. Bacaan Al-Quran itu terus menggema, mulai proses produksi dari mata air sampai pengemasan. Setiap tetesan air selalu diiringi dengan doa. Proses produksi kita mulai dari mata air sampai jadi packaging jadi itu kita bacain murotal selama 24 jam. Karena kita yakini juga air itu molekulnya, kristalnya akan bagus sekali kalau dibacain kalimat-kalimat yang positif, apalagi dari Al-Quran. Sama ketika kita caci maki air itu pasti dia molekulnya akan jelek sekali. Tak hanya di sekitar pabrik dibacakan Al-Quran, saat diangkut ke mobil dan dipasarkan juga dilantunkan ayat suci Al-Quran.
Apakah memang air bisa berubah kualitasnya jika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran? Secara ilmiah, memang ada penjelasan bahwa air dapat berpengaruh ketika kita memberikan doa-doa kepadanya. Dalam bukunya The Hidden Message in Water, ilmuwan Jepang Dr. Masaru Emoto menguraikan bahwa air bersifat bisa merekam pesan, seperti pita magnetik atau compact disc. Dalam penelitiannya, ia menemukan perubahan-perubahan molekul air saat dibacakan doa. Ternyata air itu membentuk kristal yang indah. Semakin kuat konsentrasi pemberi pesan atau pemberi doa, maka semakin dalam pula pesan yang akan tercetak di dalam molekul-molekul air tersebut. Kemudian, molekul-molekul air yang sudah diberi pesan itu bisa mentransfer pesan itu melalui molekul-molekul air yang lain. Barangkali temuan ini bisa menjelaskan kenapa air putih yang didoakan bisa menyembuhkan si sakit. Dulu hal seperti ini bisa kita anggap musyrik atau paling sedikit kita anggap sekedar sugesti. Tetapi ternyata molekul air itu memang bisa untuk menangkap pesan doa kesembuhan, kemudian menyimpannya. Lalu vibrasinya akan merambat kepada molekul air lain yang ada di dalam tubuh si sakit. Tubuh manusia memang 75% terdiri atas air. Otak terdiri dari 74,5% air dan darah terdiri dari 82% air. Bahkan tulang yang keras pun mengandung 22% air. Barangkali hal ini pula yang membuat air Zam-Zam itu memiliki kualitas jauh di atas kualitas air-air biasa di dunia. Karena selain memang anugerah Allah SWT, air Zam-Zam berada di sekitar Ka'bah yang tak pernah sepi dari aktivitas zikir, membaca Al-Quran, doa, dan sholat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga pernah menyampaikan, Zam-Zam 5 syuriba lahu, artinya air Zam-Zam akan melaksanakan pesan dan niat yang meminumnya. Barang siapa minum supaya kenyang, dia akan kenyang. Barang siapa minum untuk menyembuhkan sakit, dia akan sembuh. Pantaslah air Zam-Zam begitu berkhasiat karena dia menyimpan pesan doa jutaan manusia selama ribuan tahun sejak Nabi Ibrahim alaihi salam membangun Ka'bah. Bila kita renungkan berpuluh ayat Al-Quran tentang air, kita akan tersentak bahwa Allah rupanya selalu menarik perhatian kita kepada air. Bahwa air tidak sekedar benda mati, dia menyimpan kekuatan, daya rekam, daya penyembuh, dan sifat-sifat aneh lagi yang menunggu disingkap manusia. Islam adalah agama yang paling melekat dengan air. Salat wajib perlu air wudhu 5 kali sehari. Habis bercampur, suami istri wajib mandi. Mati pun wajib dimandikan. Dan siklus kehidupan itu tergantung pada air. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Wallahu a'lam. Astagfirullah, alhamdulillah, kau masih beri hambamu kesempatan. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.